Puji Tuhan, pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebab kita bisa menikmati hari yang baru, bulan yang baru, dan percaya bahwa sebelum kita melakukan segala sesuatu, yakinlah bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Sebabnya mari kita berdoa sebelum kita membaca firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Engkau beri buat kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas sepanjang hari ini, mari Bapa Engkau memberkati kami dan kami akan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan saya beri tema garam dunia dan terang dunia. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi makna garam dan terang dunia di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini? Ada dua hal makna dari garam dunia, ya. Yang pertama, garam adalah pemberi rasa. Jadi jikalau saudara membuat sesuatu, baik itu masakan, makanan, ya, terlebih ketika membuat kuah atau apa saja, maka pemberi rasa ini sangat penting, ya. Hal ini dianalogikan bahwa manusia harus memberi rasa yang serupa, pengaruh yang baik kepada manusia di sekitarnya, ya. Jadi ketika kita hadir, maka kita perlu memberi rasa, ya, memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua membutuhkan garam, ya. Tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkan garam. Sebabnya, ya, manfaat yang pertama atau makna garam yang pertama adalah pemberi rasa, ya, pemberi rasa. Seperti yang saya katakan tadi, ini dianalogikan bahwa manusia harus memberi rasa yang berupa pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, makna yang kedua dari garam adalah garam diartikan sebagai pengawet, ya. Nah, ketika seseorang membeli ikan, ya, maka sebelum dimasak
dia diberi pengawet, yaitu garam, ya, memberi pengawet supaya ikan tersebut tidak menjadi busuk, ya, karena sudah diawetkan dengan garam. Ya. Hal ini dianalogikan bahwa manusia harus menjadi pengawet atau seseorang yang mempertahankan ajaran dan nilai moral serta kebenaran yang menjadikan kehidupan yang lebih baik. Jadi ini penting sekali, ya, sebagai pengawet, bahwa kita harus memberi teladan, memberi contoh, ya, dan juga dalam hal kita mempertahankan ajaran, ya, kita tidak boleh, ya, terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya. Itu sebabnya Tuhan menghadirkan kita di dunia ini agar kita juga memberikan pengawet buat orang lain, ya. Kalau ada sesuatu yang menjerumuskan orang itu atau membuat orang itu, ya, diperlakukan tidak baik, maka kita sebagai orang-orang percaya harus hadir dan memberi pengawet. Pertama kita memberi rasa, yang kedua kita menjadi pengawet. Nah, ada banyak sekali orang menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah yang berat, ya, dan seolah-olah tidak ada yang bisa menolong. Itu sebabnya kita yang ada di sekitar orang-orang ini harus memberi dampak, harus memberi pengaruh, harus memberi rasa, sehingga orang-orang yang mengalami tekanan, orang-orang yang mengalami masalah, mereka merasa nyaman, aman, dan iman mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Yang kemudian juga terang dunia, ya. Jadi makna dari terang dunia ini diartikan bahwa kita sebagai manusia harus menjadi pembawa berita dengan terang dan jelas, ya, tentang keberadaan kebenaran firman Allah itu. Jangan samar-samar, ya, jangan abu-abu, tapi ya katakan ya dan tidak katakan tidak. Sebabnya fungsi kita, ya, mari kita memberikan teladan supaya orang lain bisa melihat dari gaya hidup kita. Ya, saya percaya bahwa makna garam dan terang ini akan menjadi bagian kehidupan dari Community of Miracle. Ya, dimanapun kita pergi dan berada harus berdampak, memberi rasa, dan memberi pengawet bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, dan itu sebabnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur untuk kebenaran ini, bahwa kami harus menjadi terang, menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Selagi kami masih hidup di dunia ini, kami harus memberi rasa, kami harus memberi pengawet, dan juga menerangi, ya, jalan-jalan kehidupan yang gelap, biar kami boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih, berkati pengurus Community of Miracle, berkati sahabat-sahabat Community of Miracle, berkati Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami mau bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.